Halo teman-teman dan guru-guru, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan karakteristik penduduk Malaysia. Saya Felix dan teman saya Jennifer Frisan. Sekarang saya akan menjelaskan latar belakang dari negara Malaysia. Yang pertama, luas wilayah Malaysia adalah sebesar 329.718 km persegi. Malaysia terdiri dari dua bagian besar wilayah daratan, yaitu Malaysia Barat yang disebut dengan Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur yang meliputi Sabah dan Sarawak. Jumlah penduduk yang ada di Malaysia adalah sebanyak 32,7 juta orang. Penduduk di Malaysia terdiri dari 3 etnis utama, yaitu etnis Melayu, India, dan juga Cina. Sekarang saya akan menjelaskan sejarah penduduk Malaysia. Penduduk asal Malaysia adalah suku Melayu. Para pedagang Cina menetap di Malaka dan Pulau Penang lalu berasimilasi, sedangkan orang-orang Cina yang ada di Semenanjung Malaya pada abad ke-19 dan 20 membangun komunitas mandiri. Sebagian besar orang India dan Pakistan berimigrasi ke Malaysia sebagai buruh di perkebunan kopi dan karet pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Lalu mereka tetap tinggal di komunitas tertutup dan tidak berasimilasi. Dan ini adalah contohnya penduduk Malaysia. Sekarang saya akan menjelaskan sejarah dari kemerdekaan Malaysia. Jadi pada tahun 1511, Portugis masuk ke Malaka. Lalu pada akhir abad ke-18, Inggris masuk ke Malaysia. Pada tahun 1914, wilayah Malaysia dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu The Straits Settlements, Federal Negara-Negara Melayu, negara-negara yang tidak menjadi federal, dan juga Sarawak Protektorat. Pada tahun 1941, Inggris menyerahkan kekuasaannya di Singapura, tetapi berhasil berkuasa kembali pada tahun 1945. Lalu Inggris membuat sebuah kebijakan yang memicu perlawanan, sehingga The Straits Settlement pun dibubarkan. Selanjutnya, Pulau Pinang dan Melaka bergabung dengan negara-negara Melayu di Semenanjung Malaysia dengan membentuk Uni Malaya. Uni Malaya pun menimbulkan perlawanan, sehingga dibubarkan dan menjadi Federasi Malaya. Sejarah kemerdekaan Malaysia pada tanggal 21 Januari 1948 ditandatangani persetujuan pembentukan Federasi Malaya lalu ditentang oleh PKM. Untuk memperoleh kerjasama politik dari kelompok etnis lainnya dalam memperjuangkan kemerdekaan, UMNO membentuk aliansi dengan Malaysian Chinese Association dan Malaysian Indian Congress yang menekankan Inggris untuk menyerahkan kekuasaan kepada Malaysia pada tanggal 31 Agustus 1957. Tapi Inggris belum memberikan kemerdekaan berpolitik sepenuhnya pada rakyat Malaysia. Pada tanggal 27 Mei 1961, Tunku Abdul Rahman berpidato di Singapura yang berisi pemikiran untuk membuat federasi yang meliputi Malaysia, Singapura, Sarawak, Sabah, dan Brunei. Pada tanggal 16 September 1963, didirikan negara Malaysia tanpa Brunei yang menolak untuk bergabung. Pada 1965, Singapura melepaskan diri dari Federasi Malaysia dan menjadi negara merdeka. Sekarang saya akan menjelaskan ciri khas dari negara Malaysia. Yang pertama, negara Malaysia merupakan kesultanan tertua di dunia karena sudah berdiri sejak tahun 1136. Kesultanannya awalnya adalah dinasti Hindu, lalu menjadi Kesultanan Islam. Di Malaysia terdapat dua buah tanah terbesar di dunia yang bernama Sarawak Chamber. Selanjutnya, Malaysia memiliki situs warisan dunia UNESCO, yaitu Taman Nasional Kinabalu. Di Taman Nasional tersebut, terdapat Gunung Kinabalu yang merupakan gunung tertinggi di Malaysia. Yang keempat, daerah Sabah dan Sarawak di Malaysia memiliki kurang lebih 60 grup etnis yang berbeda. Malaysia memiliki luas perairan yang sangat kecil dengan perbandingan sebanyak 3 banding 10.000.
Di negara Malaysia, terdapat sebuah tumbuhan yang memiliki daun tunggal terbesar di dunia yang bernama Alocasia macrorhiza, dan juga bunga bangkai yang bernama Rafflesia arnoldi. Di Malaysia terdapat Twin Tower dan Menara Kuala Lumpur yang merupakan beberapa ikon unik di Malaysia. Twin Tower sebelumnya adalah gunung tertinggi di dunia pada tahun 1998 hingga tahun 2004. Menara Kuala Lumpur adalah menara tertinggi ke-6 dunia dan terletaknya di tengah hutan hujan. Yang terakhir, Malaysia memiliki hukum cambuk, kecuali untuk wanita dan anak-anak. Suku di Malaysia, penduduk asli kebanyakan adalah suku Melayu. Mayoritas memiliki warna kulit sawo matang dengan rambut hitam. Perawakan sedang, laki-laki memiliki rata-rata tinggi 167 cm. Tinggi perempuan berkisar 156 cm. Suku Melayu di Malaysia terkadang masih memegang adat pergaulan ketimuran yang kuat sehingga memperhatikan adat budaya dan kesopanan dalam kehidupan sehari-hari. Penduduk suku Melayu yang tinggal di Malaysia sekitar 50%, Tiongkok sekitar 37%, India sekitar 11%, dan sisanya adalah orang-orang Eurasia, Eropa, dan keturunan bangsa lainnya. Bahasa yang digunakan di negara Malaysia adalah bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris digunakan oleh kaum pendatang karena penduduk Malaysia terdiri dari penduduk asli dan juga pendatang. Mayoritas agama di Malaysia adalah agama Islam lebih dari 50%, agama Buddha sekitar 12%, kepercayaan Tiongkok sekitar 7%, sisanya adalah agama lain seperti Kristen dan Hindu. Untuk makanan, hampir semua makanan yang ada di Malaysia merupakan perpaduan antara etnis Melayu, Cina, India, dan etnis lainnya. Salah satu makanan khas Malaysia adalah ayam percik. Jadi ayam percik adalah ayam yang diolah dengan beragam jenis rempah. Di Malaysia sendiri, terdapat 2 jenis ayam percik, yaitu Kelantan dan Terengganu, di mana ayam percik Kelantan menggunakan saus dan bumbu dari campuran santan dan rempah lainnya. Tetapi ayam percik Terengganu menggunakan bumbu yang sama dengan tambahan bumbu cabai. Cara mengolahnya adalah dengan merendam ayam ke dalam bumbu, lalu dipanggang hingga sedikit angus. Saat dipanggang, ayam diberi bumbu tambahan dengan cara dipercik, sehingga namanya pun adalah ayam percik. Saat sudah dipanggang, ayam dibalur lagi dengan sausnya. Beberapa makanan lain yang terkenal di Malaysia adalah nasi lemak, ayam pong teh, asam laksa Penang, dan lain-lain. Di slide ini terdapat beberapa gambar contoh dari makanan yang ada di Malaysia, seperti asam laksa Penang, ayam pong teh, nasi daun pisang, dan nasi lemak. Pendapatan per kapita di Malaysia ada sekitar 9.766 US dollar atau sekitar 130,85 juta. Malaysia adalah negara terkaya ketiga di Asia Tenggara. Sejak 1970-an, sektor ekonomi berbasis pada ekspor meningkat, terutama karet dan timah, sehingga ekonomi Malaysia menjadi salah satu yang terkuat dan teridentifikasi terutama di kawasan Asia Tenggara. Menekankan manufaktur dan berorientasi ekspor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Tenaga kerja yang relatif lebih murah tetapi berpendidikan, infrastruktur yang berkembang baik, stabilitas politik, dan mata uang yang under value menarik banyak investasi asing, terutama dari Taiwan dan Jepang. Untuk sistem pendidikan di Malaysia, pada zaman penjajahan Inggris, kurikulum pendidikan antara satu sekolah dengan sekolah lainnya berbeda-beda. Lokasi untuk sekolahnya pun bagi setiap kaum terpisah. Setiap kaum memiliki jenis sekolahnya sendiri, dan bahasa pengantaran pun berbeda-beda. Di zaman tersebut,
Sistem pendidikannya di Malaysia menggunakan monitor system, di mana guru-gurunya didatangkan dari Inggris dan terdapat peningkatan mutu sekolah. Di Malaysia terdapat dua jenis sistem pendidikan, yaitu sistem pondok dan sekolah vernakular. Sistem pondok dijalankan di madrasah dan sekolah-sekolah agama, di mana kurikulumnya lebih terstruktur. Untuk waktu belajarnya terjadwal, dan memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melahirkan SDM yang bermoral tinggi. Sekolah vernakular menggunakan bahasa ibu dalam sistem pengajarannya, yaitu bahasa Melayu, Cina, dan juga bahasa Tamil. Di saat ini merupakan gambar dari sistem pendidikan yang ada di Malaysia. Pakaian tradisional orang Malaysia adalah baju kurung. Dipakai oleh kaum perempuan. Ciri khas longgar pada lubang dengan perut dan dada. Bagian paling bawah baju kurung sejajar dengan pangkal paha atau lutut. Baju kurung tidak berkancing dan tidak berkerak karena hampir serupa dengan t-shirt. Beberapa bagian sering dihiasi sulaman berwarna kemasan dan beranda. Biasa dipakai untuk upacara kebesaran Melayu di dalam kerajaan dengan kain songket, perhiasan, dan tas kecil atau kipas. Sekarang dipakai oleh masyarakat biasa seperti anak-anak untuk mengaji dan ibu-ibu untuk ke pasar. Ini adalah contoh pakaian baju kurung. Rumah tradisional yang ada di Malaysia umumnya memiliki tiang di atas permukaan tanah, seperti rumah panggung yang ada di Indonesia. Bangunan khas Cina dan India yang ada di Malaysia lebih menonjolkan ukirannya indah dan cat yang megah. Untuk bangunan masyarakat Sabah dan Sarawak, memiliki khas dengan rumah panjang dan perkampungan di atas air. Malaysia sendiri pernah dijajah oleh Portugis, Belanda, dan Inggris, sehingga banyak bangunan tua di Malaysia memiliki arsitektur khas zaman kolonial, seperti contohnya bangunan Sultan Abdul Samad. Nah, di saat ini, di sebelah kiri dapat lihat bahwa itu merupakan gambar dari rumah Kelantan. Dan di sebelah kanan slide merupakan bangunan Sultan Abdul Samad yang terkenal dengan arsitektur zaman kolonialnya. Musik dan tarian tradisional. Tarian dari kaum Melayu, orang asli Cina, India, Portugis, Sabah, dan Sarawak dipentaskan saat perayaan acara besar-besar di Malaysia seperti perayaan Imlek atau Tahun Baru. Contohnya Makyong Melayu, kuda kepang, zapit, joget, tarian liling, silat, raga, datun julut, dan tarian bambu. Terdapat banyak jenis permainan musik di Malaysia seperti orkestra, rembadang ubi, kopang, gabus, dan sape. Dan ini adalah contoh-contoh tarian dan alat musik tradisional Malaysia. Sebagian besar kerajinan tangan yang ada di Malaysia dibuat berdasarkan unsur-unsur alam, seperti jalanan daun atau tanaman rambat, bunga, dan juga hewan. Beberapa contoh dari kerajinan tangan khas Malaysia adalah tembikar, labu sayong, kerajinan kayu, kerajinan logam, batik khas Melayu, songket, dan cucuk sanggul. Labu sayong adalah kendi yang dibuat dari tanah liat dan berbentuk seperti labu. Cucuk sanggul adalah penjepit rambut yang digunakan oleh kaum perempuan di Malaysia. Di bawah slide ini terdapat beberapa contoh dari labu sayong, cucuk sanggul, dan juga songket. Permainan tradisional di Malaysia. Permainan ini tradisional biasa dimainkan oleh anak-anak pada sehari-hari menjadi aktivitas umum selama perayaan seperti sebelum atau setelah musim panen padi dan acara pernikahan. Contohnya adalah silat, sepak takraw, wong, atau disebut layang-layang,
gangsing, wayang kulit, sepak, manggis, dan congklak. Ini adalah contoh-contoh permainan tradisional di Indonesia. Nah, Malaysia sendiri merupakan salah satu negara dengan angka tertinggi untuk hari liburnya di dunia. Sehingga Malaysia menduduki peringkat ke-7 di 10 negara besar, seperti Thailand, India, dan juga Hong Kong. Bisa dilihat di sebelah kanan slide bahwa pada 1 Januari, di negara Malaysia diperingati sebagai tahun baru. Untuk 15 Januari diperingati sebagai hari ulang tahun Raja. Pada tanggal 24 Januari merupakan hari Maulid Nabi. Untuk 10 sampai 13 Februari diperingati sebagai tahun baru Cina atau Imlek. Dan masih terdapat banyak hari libur lainnya. Tradisi umat Hindu, Hari Thaipusam, dirayakan oleh kaum Tamil untuk menghormati Dewa Murugan atau yang disebut Dewa Perang dan Pelindung, serta untuk menebus dosa. Dirayakan setiap bulan ke-10 dalam kalender Tamil. Membawa belangga yang berisi susu putih untuk dipersembahkan kepada Dewa Murugan. Mencukur rambut dan diwarnai dengan warna oranye untuk menghormati Dewa Murugan. Memikul kafandi, mencucuk pipi dan lidah dengan besi, mencucuk badan dengan mata pancing dan yang digantungi jeruk nipis dan buah-buahan, mencucuk punggung dengan mata pancing diikatkan dengan pada kereta atau gerobak yang membawa patung Dewa Murugan. Berguling di atas tanah atau jalan raya dari tempat asal sampai ke tempat dalam kuil untuk menebus dosa. Di slide ini adalah contoh upacara pada Thaipusam. Beberapa karakteristik unik dari penduduk Malaysia. Yang pertama adalah penduduk Malaysia selalu memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan bibi atau paman. Sejak kecil, penduduk Malaysia sudah diajari untuk hormat kepada orang yang lebih tua dengan cara memanggil semua orang yang lebih tua, kecuali mereka seusia dengan kakeknya, dengan sebutan bibi atau paman. Tak peduli apakah mereka kerabat ataupun bukan. Yang kedua, kebanyakan orang Malaysia tidak sadar akan waktu. Jadi ada sebuah peribahasa yang unik di Malaysia. Ketika acara dan upacara pun terlambat dimulai. Waktu Malaysia lah. Jadi kebanyakan orang Malaysia tidak memandang waktu sebagai komoditas yang penting. Sehingga mereka sangat longgar dan sering terlambat untuk rapat dan janji. Memberi hadiah uang di perayaan dan acara pernikahan. Warga Malaysia cenderung dermawan memberi paket berisi uang kepada tamu. Di musim terbesar semisal Tahun Baru Cina, Hari Raya Idul Fitri, dan Diwali. Hadiah tersebut juga sering diberikan untuk pengantin di hari pernikahan. Suka berkendara. Orang Malaysia lebih suka berkendara daripada yang kaki karena iklim tropis yang panas dan ada rasa malas sehingga jalanan sering macet. Selanjutnya, orang Malaysia menghabiskan terlalu banyak waktu di restoran mamak. Jadi restoran mamak adalah sebuah tempat yang dilayani warga Malaysia sempurna untuk bertemu dengan teman sambil menikmati makanan murah. Restoran mamak yang paling terkenal adalah restoran yang memiliki layar besar yang menampilkan laga sepak bola terbaru. Yang keenam, sarana multibahasa untuk menyampaikan pesan. Jadi, budaya asli Malaysia telah berasimilasi dengan budaya-budaya lain. Contohnya dari segi bahasa adalah orang Malaysia sering berkata, "What? You went to eat without me, man?" Dan bisa diulang dengan Manglish atau Malaysian English sebagai, "What lawe? You pergi makan without me, maca?" Mengawali percakapan dengan sudah makan. Budaya orang Malaysia sangat food-centric, sehingga orang Malaysia sering membuka percakapan dengan bertanya kepada lawan bicara, "Apakah mereka sudah makan?" Ini merupakan mirip dengan sapaan orang Inggris kepada satu sama lain, seperti "How's the weather outside?"
Nah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih teman-teman dan guru sudah mendengarkan presentasi dari kami. Jangan lupa buat like, subscribe, dan komen ya guys. Thank you. Bye-bye. Bye.